dan teksturnya sama, bubur kertas ini gak boleh kamu maem ya. Karena jangan sampai kertas yang bakal jadi bahan skripsi kamu ini mengakhiri hidup kamu. Saya tahu ACC skripsi itu berat. Sekarang kita masuk pada proses utama hari ini, yaitu pembuatan kertas. Dalam proses ini ya, pulp yang sudah didapatkan tadi dicampurkan dengan pewarna, pencerah, kanji, dan air sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Ya, karena seperti yang kita tahu, ada banyak jenis dan macam kertas yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan, seperti kertas HVS, kertas karton, kertas kalkir, dan lain-lain. Nah, dalam proses ini, salah satu bahan yang mendapatkan perhatian khusus adalah air, karena penggunaannya yang sangat banyak. Setidaknya ya Popgengs, dalam 1 kilogram kertas yang dibutuhkan ya, 100 liter air dalam pengolahannya. Makanya tuh, pabrik-pabrik kertas gak pernah didirikan jauh dari sumber air. Nah, karena kebutuhan fantastis ini, makanya pabrik kertas modern membuat sistem penampungan sirkulasi air, agar air yang sudah digunakan bisa terpakai kembali dan tentunya bisa menjaga lingkungan sekitar. Setelah pencampuran tadi dilakukan, pulp kemudian masuk ke mesin pembentuk kertas yang berupa serangkaian roda raksasa yang berputar sangat cepat. Gak main-main, putaran roda-roda ini mencapai 90 km per jam. Dengan kecepatan ini, bubur kertas juga mendapatkan tekanan tinggi. Jadi, bagi yang pusing karena punya utang, kamu harus tahu kalau rasanya ngutangin kamu kayak nasib bubur kertas ini. Udah pusing sekaligus tertekan nungguin kamu bayar utang. Setelah berpusing-pusing ria dan mendapatkan tekanan, bubur kertas tadi mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Nah, dalam satu gulungan ini terdapat kertas sepanjang 80 km dengan lebar 8,5 meter dan beratnya itu mencapai 120 ton. Buset, panjang banget ya. Bayangin aja berapa banyak buku dan juga skripsi yang gak di-ACC dengan satu gulungan raksasa ini? 1, 10, 100, atau 1 juta skripsi. Entahlah guys. Nah, untuk proses produksi kertas dengan bahan baku lain, semua tahapan tadi dilakukan sama persis. Hanya aja untuk kertas dari bambu menghasilkan warna kuning dan bukan putih. Karena penggunaan kertas dari bambu juga beda dari kertas pada umumnya. Makanya, kertas bambu ini selalu tampil beda. Nah, selanjutnya kita tiba nih pada proses terakhir, yaitu pengemasan. Pada tahapan ini, gulungan kertas raksasa tadi kemudian dimasukkan pada mesin pemotong untuk dibuat menjadi sesuai ukuran. Mulai dari ukuran kertas A0, A1, A2, A3, A4, dan lain-lain yang kemudian semua kertas dikemas sesuai dengan merek. Jadi udah tahu kan panjangnya jalan yang harus ditempuh kayu untuk jadi kertas? Mulai dari dipotong-potong, dipanas-panasin, diputer-puter, sampai dipotong-potong lagi. Jadi, jangan sampai kamu nyerah kalau kamu lagi berjuang untuk pendidikan kamu ya. Karena inget, kertas juga berjuang kok buat sampai di kamu. Iya. Dan yang terakhir, untuk mengontrol kebutuhan kertas dan juga keberadaan pohon penghasil kertas, agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, beberapa perusahaan modern melakukan budidaya tanaman penghasil kertas mandiri agar produksi kertas mereka tidak terganggu dan juga mereka bisa menjaga lingkungan. Ya, semoga aja hal ini dilakukan oleh semua perusahaan besar ya, agar alam bumi kita tetap terjaga. Jadi, gak semua pohon jadi kertas. Oke, itu tadi adalah proses produksi untuk membuat kertas. Banyak pengetahuan yang bisa didapatkan dari proses pembuatan kertas tersebut.
Ternyata untuk membuat 1 kilogram kertas itu, dengan membuat kertas seberat 1 kilogram butuh air sebanyak 100 liter. Bayangkan sekarang misalnya kertas yang dihasilkan tadi bahwa 120 ton, butuh berapa ribu liter air. Berarti dengan kata lain kalau kita mau mendirikan pabrik kertas harus mendekati daerah yang kaya akan sumber daya air. Terus satu hal lagi, bagi yang tinggal di Solo itu ada perusahaan yang menghasilkan buku tulis yaitu PT Kiki. Nah, PT Kiki itu apakah menghasilkan kertas dalam bentuk gulungan? Tidak. PT Kiki adalah sebuah perusahaan, dia nanti memesannya ada kertas dalam bentuk gulungan, kemudian di PT Kiki kertas yang dalam gulungan tersebut akan dipotong-potong menjadi ukuran buku. Itu aktivitas produksi di PT Kiki. Itu pengantar untuk masuk ke green manufacturing. Selanjutnya saya akan mengantarkan materi mengenai green manufacturing. Apa sih yang dimaksud dengan green manufacturing itu? Nah, ini definisi dari green manufacturing adalah sebuah metode dalam manufaktur atau dalam industri pengolahan untuk meminimalkan limbah dan polusi melalui desain produk dan proses dengan tujuan utama adalah untuk keberkelanjutan. Seperti tadi yang di video tadi, bagaimana sih pabrik kertas tersebut bisa menjaga keberlanjutan terkait dengan pasokan bahan bakunya? Mereka harus merencanakan penanaman pohonnya. Contoh kata yang bambu. Bambu itu bisa dipanen setelah umur 5 tahun untuk jadikan bahan baku pabrik kertas. Kita harus mempersiapkan itu. Misalnya saya punya lahan katakanlah 100 hektar. 100 hektar setelah 5 itu kan bisa dipanen umur 5 tahun. Nah, pohon bambu yang 100 hektar tersebut bisa dipakai untuk berproduksi berapa lama. Nah, dari situ nanti kita bisa mengatur jadwal penanaman pohonnya. Sehingga tadi yang tanaman bambu 100 hektar habis, umur yang 5 tahun habis, nanti akan disusul tanaman berikutnya umur 5 tahun lagi. Itu nanti kaitannya dengan jadwal penanamannya. Nah, ini di green manufacturing itu selain kita belajar masalah keberlanjutan terkait dengan ketersediaan pasokan bahan baku, kita juga akan belajar di situ bagaimana sih kita meminimalkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang kita jalankan. Itu definisi dari sebuah definisi green manufacturing. Nah, green manufacturing ini apa yang bisa kita lakukan di situ? Yang pertama, green manufacturing bisa dengan cara memberdayakan lahan. Seperti tadi, kita akan memberdayakan lahan yang saya punya untuk penanaman pohon akasia atau pohon bambu atau pohon eukaliptusnya tadi. Bagaimana supaya lahan tersebut itu bisa kita optimalkan? Seperti tadi mengatur jangka waktu tanamnya, sehingga yang namanya panen itu bisa berkesinambungan. Jangan sampai nanti kita panen yang umur 5 tahun, setelah itu harus menunggu 1 tahun lagi baru bisa berproduksi. Kalau seperti itu kan nanti pabriknya akan ada jeda di sini. Dia ada waktu 1 tahun tidak bisa berproduksi. Berarti sebuah kerugian bagi pabrik tersebut. Terus yang berikutnya memberdayakan energi dalam artian di sini kita harus mulai melirik terkait dengan energi baru dan terbarukan. Selama ini energi yang dipakai itu kan kebanyakan dari menggunakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, yaitu seperti bensin, solar, terus listrik yang di Indonesia juga kebanyakan dibangkitkan dari pembangkit listrik yang menggunakan ini solar. Ini bisa nggak kita nanti mengoptimalkan ini, memberdayakan energi baru terbarukan. Ada sumber air yang banyak sekali, angin, ada gelombang, ada energi matahari. Kalau di Indonesia itu bersinar terus-menerus, baik musim penghujan maupun musim kemarau. Terus yang berikutnya, bahan baku yang ramah lingkungan. Ini juga harus menjadi kajian. Ini kita harus mulai mempertimbangkan itu. Bahan-bahan yang selama ini kalau dipakai itu bisa merusak lingkungan, kita ganti. Contohnya misalnya katakanlah untuk deterjen atau sabun kalau deterjen untuk cuci, kalau sabun untuk mandi itu kita mulai berpikir jangan sampai komponen atau zat kimia yang digunakan untuk membuat sabun tersebut itu nanti menghasilkan busa yang mencemari lingkungan. Bisa nggak kita ganti? Kan sekarang udah mulai diketemukan sabun herbal untuk mencuci baju dengan deterjen yang ramah lingkungan. Nah, mereka sudah ada produk-produk yang seperti itu. Termasuk juga nanti kalau di pabrik tekstil atau pabrik batik itu mereka sudah mulai beralih ke pewarna
alami. Mereka sudah mulai meninggalkan pewarna buatan yang mengandung zat kimia. Terus yang berikutnya, green manufacturing bisa dilaksanakan dengan cara melaksanakan proses pengolahan yang ramah lingkungan, seperti contoh tadi di pabrik proses pembuatan kertas tadi kan banyak membutuhkan air. Bayangkan 1 kilogram kertas butuh 100 liter air. Itu berarti kan berapa ribu liter air yang harus digunakan di pabrik kertas tadi. Oleh karena itu mereka membangun ini kayak semacam ini kolam-kolam itu. Airnya itu tidak sekali pakai, tapi air yang pertama dipakai terus kemudian dialirkan ke kolam pengendapan dan seterusnya nanti bisa dipakai lagi. Jadi siklusnya jadi siklus muter, siklus tertutup. Airnya dipakai terus-menerus. Gitu. Melaksanakan proses pengolahan yang ramah lingkungan, termasuk juga nanti misalnya kita mengagendakan perawatan mesin secara teratur, sehingga dari situ apa yang kinerja mesin bisa tetap optimal, sehingga yang namanya kebocoran dalam proses bisa dihindari. Contoh kenapa sih dalam proses produksi itu banyak barang yang reject, ada banyak barang yang rusak, itu karena apa? Mesinnya kurang dirawat. Nah, dengan mengagendakan penjadwalan secara rutin terkait dengan perawatan mesin tersebut, keandalan mesin bisa dipertahankan, sehingga yang namanya barang reject bisa dikurangi. Terus yang ketiga, menghasilkan produk termasuk kemasan yang ramah lingkungan. Ini kita harus mulai berpikir. Sekarang ini kan banyak sekali. Dulu, sekarang trennya ini kalau di Solo dan sekitarnya itu banyak ada ini ya, untuk produk makanan, contoh misalnya tempe, yang semula tempe itu dikemas dengan plastik. Kalian tahu untuk membuat plastik itu bahan bakunya dari bahan bakar minyak. Plastik itu dari minyak bumi, bahan bakunya. Nah sekarang mereka mulai beralih, ada tempe Wonogiri, dia menggunakan pembungkus daun jati. Terus kemudian ada tempe dari Salatiga, bungkusnya daun pisang. Mereka sudah mulai beralih ke situ. Nah semula membungkus dengan plastik, sekarang beralih dengan bungkus atau kemasan yang ramah lingkungan. Termasuk juga di Jakarta, sekarang sudah mulai ada gaya hidup baru, ada sebuah toko, dia itu menjual sabun cair atau kemudian minyak itu dalam bentuk curah. Jadi kita ke sana membeli itu dari rumah sudah membawa tempat botol sendiri. Kita belinya seberapa? Kalau belinya seliter dia udah kasih 1 liter. Kalau sekarang ini kan kita mau butuh sabun datang aja ke supermarket. Nanti beli lagi. Akhirnya apa? Di rumah kita mungkin sebulan itu udah ada banyak botol sabun. Terus mau diapakan? Itu kan pemborosan akan kemasan. Ada nggak kira-kira toko yang melayani misalnya sampo saya adalah Head and Shoulder. Saya dari rumah ada bawa kemasan botol Head and Shoulder. Kemudian saya datang ke toko tersebut untuk diisi ulang. Nah, modelnya seperti itu. Ya seperti ini Aqua galonnya isi ulang. Berbeda dengan Le Mineral. Le Mineral galonnya sekali pakai. Habis airnya habis diminum, galonnya udah nggak bisa dipakai lagi. Harus didaur ulang di situ. Ada perbedaan di situ. Nah, penghasilkan produk yang ramah lingkungan termasuk kemasan. Kalau kemasannya tadi, kemasannya bisa dipakai berulang kali. Terus yang berikutnya, manajemen limbah yang ramah lingkungan, berarti nanti dalam proses pengolahan limbah yang dihasilkan, sebaiknya proses produksi itu misalnya dari awal dia melakukan langkah-langkah preventif. Bagaimana sih supaya limbah itu tidak terjadi atau limbah itu tidak muncul di akhir proses. Harusnya seperti itu. Tetapi kadang kalau di Indonesia berpikirnya ya sudah prosesnya berjalan, nanti kalau muncul limbah, nanti baru kita tangani limbahnya itu. Itu juga boleh. Tetapi biasanya kalau ditanganinya di ujung ketika limbah sudah jadi, ini agak membutuhkan istilahnya investasi yang cukup besar. Manajemen limbah yang ramah lingkungan berarti nanti kita limbah harus diolah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Terus yang berikutnya, mendaur ulang sisa produk termasuk kemasan yang ramah lingkungan. Contoh misalnya sepeda motor, mobil itu kan ada umur pakainya kalau di luar negeri. Mungkin sekitar 5 tahun, setelah 5 tahun ya harus dibersih tuakan. Kalau di Indonesia kan enggak. Nah, semakin tua mobil malah semakin nilainya semakin mahal. Sehingga yang terjadi apa? Yang namanya kemacetan tidak bisa diatasi di Indonesia. Harusnya mulai berpikir setelah 5 tahun mobil ini harus diapakan? Harus didaur ulang, misalnya didaur ulang. Apa saja yang masih bisa dipakai itu diambil, misalnya mur dan bautnya kan masih bisa dipakai, itu diambil untuk merakit kendaraan yang baru lagi. Mungkin besinya nanti bisa besi tuakan, dilebur terus dijadikan bahan baku untuk membuat kerangka mesinnya lagi. Itu kaitannya dengan mendaur ulang sisa produk. Ini masih banyak kasus di Indonesia sih. Perusahaan spring bed. Perusahaan spring bed itu kan mereka belum berpikir nanti kalau spring bednya itu tidak dipakai apa yang terjadi. Kalau di Jakarta ya dibuang aja ke sungai. Akhirnya nanti terjadi banjir besar atau menumpuk.
pintu airnya tertutup sampahnya ada spring bed dan lain sebagainya. Belum berpikir di situ produsennya. Bagaimana sih produsen spring bed yang baik, ya dia juga harus memikirkan nanti ketika spring bednya ini sudah rusak apa yang terjadi. Kan ada juga yang memberikan ini garansi. Kalau ada kerusakan itu bisa dibawa ke distributornya untuk diperbaiki lagi. Itu juga boleh seperti itu. Tapi kalau dia udah bosan mau diapakan? Berarti di situ pada saat merancang spring bed itu juga harus dipertimbangkan. Ini kemudahan untuk didaur ulang. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan ketika kita mendesain produk tersebut. Terus prinsip-prinsip yang ada di green manufacturing, yang pertama memproduksi sesuai permintaan, bukannya karena ketersediaan material. Ini harus diperhatikan. Contoh di gudang itu bahan baku banyak, tapi ya kita kalau memproduksi ya sesuai permintaan saja. Kalau permintaannya 100, bikinnya 100. Jangan bikinnya 150. Kenapa yang 50 untuk cadangan, Pak? Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan mendadak. Kalau ada yang membutuhkan mendadak 50, kita langsung bisa ini untung. Tapi kalau nggak ada, kan yang namanya konsumen itu kan mereka sudah inden dulu. Udah, kalau di jadwal direncanakan hanya memproduksi 100, ya produknya 100. Jangan 150, mentang-mentang di gudang bahan baku masih banyak bahan baku, material, kita bikinnya berlebih. Itu pemborosan. Termasuk juga nanti yang paling saya soroti itu ketika ada acara makan prasmanan, misalnya acara seminar atau ada seminar di hotel atau di kampus, itu kan makanya modelnya prasmanan. Kita ngambil nasi itu banyak sekali menggunung, terus kemudian sayurnya banyak, lauknya banyak. Setelah itu pas yang dimakan hanya sedikit. Akhirnya kan kebuang percuma. Padahal itu kan makanan enak. Tapi orang lain disuruh makan nggak mau karena sisa kita. Ini bagaimana caranya? Maka sekarang sudah mulai dikembangkan ini di hotel itu ada mulai ada ini, ada petugas yang melayani kita. Meskipun prasmanan, kita tinggal tunjuk maunya apa Pak ini, terus dia diambil satu sendok ini kurang Pak, iya kurang ditambah. Berarti kita sudah memperkirakan, oh ya kemampuan saya makan hanya sedikit sekali. Bahkan di Cina sana kan ada denda juga. Misalnya masuk ke restoran, ternyata kita meninggalkan sisa, ya kita harus membayar sisanya itu. Jadi bayarnya kan double sebenarnya. Pertama kita sudah membayar satu porsi, tetapi ternyata saya makan satu porsi tidak habis, ada sisa, kita akan ada denda lagi. Tujuannya itu kaitannya untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya tersebut. Misalnya nasinya tidak terbuang secara percuma. Terus yang kedua, input dan output dari material dan energi bukan bahan berbahaya. Berarti di sini material yang kita gunakan bukan bahan yang berbahaya atau bahan beracun. Keluarannya juga harus aman dari situ. Dulu di Indonesia kan pernah ada kasus banyak mainan anak-anak itu diimpor dari Cina. Dan ternyata ketika ditelusuri, bahan-bahan dari plastiknya itu masih mengandung bahan-bahan yang berbahaya, tidak aman bagi anak. Kalau kita amati itu kadang mungkin dari material catnya apa-apa itu kan baunya menyengat. Ini kalau dihirup apa-apa itu bisa menyebabkan pusing, itu kan kita nggak boleh. Atau materialnya itu tidak aman bagi anak. Kan anak kecil itu kan sering gigit-gigit. Nah pada saat menggigit dikhawatirkan zat-zat yang terkandung di mainan tersebut bisa tertelan oleh anak tersebut. Makanya yang prinsip green manufacturing yang kedua, input dan output dari material dan energi bukan bahan berbahaya. Contoh, energi yang ramah itu kan energi matahari, terus kemudian air, angin itu kan aman. Berbeda dengan energi yang berasal dari batu bara. Itu akan menimbulkan asap yang pekat. Dan asapnya itu mencemari lingkungan. Terus yang ketiga, mempergunakan sumber daya yang dapat diperbarui, renewable, bukan yang tidak dapat diperbarui. Ini seperti tadi, bagaimana sih kita menjaga seperti tanaman bambu, tanaman akasia itu kan bahan baku yang bisa diperbarui. Syaratnya apa ya tadi? Pada saat penjadwalan penanamannya itu dia harus tepat sehingga bisa menjaga keberlanjutannya. Bambu, tanaman akasia bisa diperbarui. Ini akan berbeda contohnya misalnya batu bara, terus pabrik semen. Itu kan bahan bakunya sulit diperbarui. Bisa diperbarui tapi butuh waktu ratusan tahun. Termasuk juga ini misalnya menggunakan energi bahan bakar atau minyak bumi. Itu kan bisa diperbarui tapi butuh waktu ratusan tahun. Nanti yang generasinya udah lewat gitu. Terus meningkatkan efisiensi material, energi, ruang dan waktu. Berarti nanti di sini efisiensi berarti kalau materialnya itu yang dibutuhkan hanya 1 meter kubik, misalnya katakanlah di pabrik pengolahan kayu plywood hanya 1 meter kubik, yang dipakai 1 meter kubik.
Energi juga sama, ini sudah mulai ada perkantoran baik pabrik atau instansi pemerintah sudah mulai menerapkan manajemen energi. Misalnya ruangan yang tidak dipakai ya lampunya nggak usah dinyalakan. Kan kadang ada kita temui mentang-mentang ini instansi pemerintah ruangan mau dipakai nggak dipakai, di situ lampu nyala, AC nyala. Ini ada satu contoh kasus di PT 13 Sejahtera, ini di daerah Seragen sana, ya manajemen sudah menerapkan ini manajemen energi sangat ketat. Ruangan yang tidak dipakai lampu harus mati. Terus kemudian lorong atau jalan yang dilalui dibuat lampunya remang-remang. Karena apa? Jalan kan nggak butuh penerangan yang cukup. Terus kemudian gedung yang di PT Panbrates di daerah Boyolali sana juga gedungnya itu ramah lingkungan. Jarang menggunakan AC. Terus kalau siang hari rapat-rapat juga jarang menggunakan lampu. Karena apa? Dindingnya didesain dengan kaca yang bisa ini sinar matahari bisa masuk. Termasuk juga di situ ada bukaan jendela sehingga sirkulasi udara cukup baik. Jadi tidak perlu pakai AC lagi. Terus sekarang ini kan sudah mulai dikembangkan juga dengan sensor. Misalnya kalau di sebuah lorong ketika kita mau jalan kaki melangkah di situ lampu di depan baru nyala. Nanti setelah kita lewat lampu di belakang kita mati. Kan menghemat energi. Termasuk juga misalnya masuk ruangan nanti dipasang sensor, masuk ruangan pintu buka langsung nyala. Terus di situ ketika aktivitas di dalam ruangan kita mau melakukan apa? Kalau membaca nanti tingkat penerangannya akan menaik disesuaikan dengan standar yang ada 300. Kalau sudah selesai membaca dan kita ingin istirahat duduk di situ, nanti lampu akan meredup dengan sendirinya. Bisa pasang sensor seperti itu. Terus yang berikutnya mencegah pemborosan dan meminimalkan kelebihan produksi. Ini nanti ada yang namanya mata kuliah perbaikan metode kerja, kalau di S1 itu mata kuliah pilihan. Salah satunya nanti kita belajar masalah lean manufacturing, belajar bagaimana sih meminimalkan pemborosan. Termasuk salah satunya di situ adalah kelebihan produksi atau overstock. Karena yang namanya pemborosan itu mesti istilahnya apa? Mesti sebuah kerugian. Contoh dalam sehari kalian nanti kalau kuliahnya sudah luring, yang dari daerah akan datang ke Solo untuk pos. Dalam 1 bulan dijatah 500.000. Ternyata kalian boros, baru pertengahan bulan uang sudah habis, harus minta lagi. Ini juga sama nanti katanya dengan green manufacturing, yang namanya pemborosan harus dicegah. Terus yang keenam, meminimalkan variasi material. Variasi material itu sumbernya macam-macam, kualitasnya berbeda-beda. Kalau kita melakukan proses produksi dengan variasi material yang tinggi, nanti produk yang dihasilkan juga kualitasnya juga macam-macam. Bisa jadi nanti ketika dijual di pasar, banyak konsumen yang mengeluh. Kok jadi produknya kayak gini ya? Beruntung yang dapat kualitasnya bagus. Tapi nanti apa sebagian dapat kualitasnya jelek, karena material yang digunakan untuk membuat produk tersebut kualitasnya mungkin yang KW3 atau KW4. Gitu. Makanya disarankan kita harus mampu meminimalkan variasi material. Harus sesuai dengan standar yang ada. Untuk menghindari pemborosan tersebut. Terus yang ketujuh, merancang proses separasi dan pemurnian untuk meminimalkan atau mendaur ulang material dan energi. Ini bagaimana sih caranya kita nanti merancang sebuah sistem yang tertutup, sehingga energi atau material itu nanti bisa diputar lagi. Yang merupakan limbah ternyata ketika dengan treatment tertentu ini bisa jadi material bahan baku lagi. Terus yang ke-8, mencegah limbah daripada mengolahnya. Ini preventif. Tindakan preventif itu yang dianjurkan, tetapi kebanyakan di Indonesia itu tindakannya sudah terlambat. Dia pinginnya malah mengolah. Kalau kita kan harusnya kan sebaiknya sebelum terjadi limbah itu harus dihindari. Bagaimana caranya? Ya kita harus memperbaiki teknologi proses produksinya. Di Indonesia kalau disuruh melakukan preventif kan males. Yang penting Pak mengobati. Contoh di era pandemi ini kan preventifnya apa? Orang harus jaga jarak, menghindari kerumunan, pakai masker. Itu preventif. Tapi orang disuruh pakai masker, jaga jarak nggak mau. Karena budaya orang Indonesia adalah budaya dia pinginnya kumpul nongkrong. Tapi setelah kena COVID, bingung, teriak-teriak, protes pemerintah, nggak ada perhatian dan lain sebagainya. Mau nyari rumah sakit susah, mau nyari tabung oksigen susah. Ya karena apa? Dari awal ketika disuruh melakukan preventif nggak mau, pinginnya diobati. Dengan pengobatan tersebut biayanya lebih mahal, termasuk juga nanti di limbah tersebut. Ketika harus mengolah limbah ini biaya lebih mahal. Ini akan lebih murah kalau dari awal kita sudah melakukan tindakan preventif. Bagaimana sih supaya limbah ini tidak terjadi di proses tersebut? Itu lebih murah.
Terus yang ke-9, menjalankan konservasi seperti tadi di pabrik kertas tadi. Bagaimana sih mereka mengolah airnya tersebut sehingga air itu bisa dipakai kembali. Karena dalam proses produksi membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Termasuk juga tadi yang itu terkait dengan keberlanjutan pasokan bahan baku, mereka melakukan konservasi, penanamannya. Terus yang ke-10, merancang untuk keandalan, bukan keawetan. Nah, ini yang berbeda. Kalau di Indonesia yang dirancang biar barang itu awet, bukan andalnya. Kalau kita merancang keandalan berarti di situ ada umur. Contoh mobil sepeda motor itu sama pabrikan produsennya sudah didesain. Ini mobil ini ya didesain dengan keandalan ya maksimal katakan 5 tahun. Nah setelah 5 tahun misalnya umur usia ke-6 ke-7 untuk mencapai kondisi yang seperti awalnya nggak bisa. Karena yang namanya mesin ada keausan di situ. Sehingga orang Indonesia apa? Wah ini pokoknya sering diservis apa-apa supaya awet. Padahal dengan supaya awet tersebut, ini akan berpengaruh, akan bertentangan dengan prinsip-prinsip green manufacturing. Ini adalah aliran material dan energi dalam sebuah sistem produksi atau di industri. Ini ada industrial production yang akan menggunakan bahan baku dan energi untuk melakukan proses produksi. Nah, dalam proses produksinya itu, selain menghasilkan produk, ada juga limbah di situ dan ada juga industrial scrap atau scrap itu adalah ini katakan misalnya kalau industri furniture itu potongan-potongan kayu atau kayu yang cacat yang sebenarnya itu nggak apa bisa dipakai lagi, itu scrapnya. Sementara limbahnya itu yang ini berupa serbuk gergajian. Domestic use-nya apa? Misalnya katakanlah di situ ada kursi, ada meja, ada lemari. Kaitannya dengan industrial scrap tadi. Misalnya di situ ternyata di lembaran kayunya atau papannya itu ada yang ada lubangnya itu. Itu kan sebenarnya bisa dipakai. Nanti dengan penanganan mungkin di situ nanti, ini dengan perlakuan khusus nanti bisa dipakai lagi untuk proses produksi. Makanya di sini panahnya adalah hubungannya timbal balik. Itu yang scrapnya. Terus yang limbah tadi mau diapakan? Katakanlah tadi serbuk gergajian. Serbuk gergajian ini kan bisa dimanfaatkan. Nanti jadikan energi, dijadikan briket. Briket nanti dibakar. Ini untuk menggerakkan mesin yang ada di industri tadi. Atau misalnya kalau industrial waste limbah yang lain yang sudah tidak bisa diolah lagi atau apa, ya baru dibuang ke landfill-nya ini atau ke tanah, ke permukaan tanah. Dengan catatan limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu. Terus yang domestic use-nya tadi kaitannya dengan meja, kursi, lemari. Itu bisa nggak di situ ada reuse, recycling, reuse. Ketika orang sudah bosan apa kadang-kadang, dia katakan punya lemari, udah bosan, bisa dibawa ke tukang kayu untuk dirubah lagi jadi produk yang lain. Bisa, itu namanya reuse, pemakaian kembali. Atau recycle. Itu nanti ketika udah bosan, lemarinya itu ternyata industrinya ini mau menerima barang-barang, kita katakan tukar tambah, dikembalikan lagi ke pabriknya. Nanti sama pabrik mungkin ada perbaikan di situ. Bisa seperti itu. Terus atau kalau yang ini sudah tidak bisa di-reuse, recycle, di sini dibuang ke lingkungan. Nanti akan masuk ke bagian waste management. Bisa nanti diolah jadi energi, atau langsung dibuang ke landfill, atau di pemakaian kembali, recovery. Itu aliran materi dan energi. Apa yang harus kita lakukan? Go green, be green. Kita harus mau ke green-nya, kita juga harus menuju ke green tersebut. Perubahannya apa? Perubahan demi lingkungan yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Karena yang harus kalian sadari bahwa kalian tinggal di alam ini adalah merupakan titipan, alam ini merupakan titipan dari anak cucu kalian. Jangan sampai nanti anak cucu kalian itu, ketika kalian bicara masalah gajah, anak cucu kalian itu bingung, gajah itu yang kayak apa? Kamu tunjukkan fotonya. Gajah di alam sudah nggak ada, di kebun binatang sudah nggak ada. Zaman saya kecil, saya sering lihat burung jala di pohon-pohon itu. Sekarang kalian nggak tahu burung kepudang yang kayak apa, burung jala kayak apa, udah nggak tahu. Nah, kenapa hal itu terjadi ya? Karena manusia melakukan perburuan liar. Setelah itu mereka lupa untuk melakukan konservasi. Nah, di sini terkait dengan green manufacturing ini perlu yang namanya inovasi, butuh kreativitas di situ. Bagaimana kita mengamati proses produksi, terus kemudian di situ kita ada ide baru untuk menyempurnakan proses. Sehingga nanti proses yang kita lakukan itu menghasilkan limbah yang minimal.
Jadi perlu inovasi, berarti kalau di situ ada inovasi, ada manajemen inovasi. Bagaimana manajemen inovasi itu? Karena yang namanya inovasi mesti nanti ujungnya adalah sebuah perubahan. Bisa perubahan sistem, bisa perubahan desain produk. Nah, di sini yang namanya perubahan akan berhubungan apa? Yang namanya perubahan akan bisa ini ya bisa berjalan dengan baik jika ada kepedulian dari pemilik perusahaannya sendiri, ownership-nya. Perubahan dari ownership. Misalnya pemilik perusahaan sudah mendengungkan kita harus menuju ke green manufacturing. Lalu nanti bawahnya akan segera ngikutin. Akan berbeda kalau yang bilang itu adalah supervisor produksi. Supervisor produksi ngebu-gebu, kita harus menerapkan green manufacturing. Angkatmu apa, levelmu apa, ya supervisor kok gembar-gembor, yang atasanmu aja manajermu enggak ini, direkturnya enggak, apalagi pemiliknya, akan berbeda. Makanya di situ perubahan yang paling baik terjadi di sebuah perusahaan yang mulai dari level atasnya dulu. Terus yang berikutnya, perubahan akan berhasil kalau ada partisipasi aktif dari para stakeholder yang ada di situ. Berarti dari mulai tadi dari ownernya, pemiliknya itu mendengungkan gerakan menuju ke green, terus kemudian dia harus didukung oleh para direktur, para manajer, para supervisor, dan para operator produksi, dan orang-orang yang terlibat di situ. Nah, perubahan itu juga harus memberikan nilai tambah. Jangan sampai kita harus berubah, tapi tidak ada perubahan sama sekali, malah kondisinya semakin memburuk. Contoh, tahun 98 Indonesia ada reformasi. Katanya kita mau berubah menuju yang lebih baik. Tapi faktanya 98 sampai 2021 apa yang terjadi? Sama aja, mungkin bahkan untuk kriteria-kriteria tertentu kita mengalami penurunan. Berarti ya reformasi perubahannya tidak ada nilai tambahnya. Terus support for change atau dukungan untuk berubah, ini juga penting. Kalau tidak ada dukungan, meskipun kita gembar-gembor, kita harus berubah, nggak akan berhasil. Terus yang pertama itu perubahan, yang kedua adalah keberlanjutan inovasi. Nah, keberlanjutan inovasi ini harus didukung dengan lembaga pendidikan dan penelitian. Makanya terus kemudian iklim riset dan pengembangan ini harus digalakkan lagi, baik dari pihak industri atau kemudian dari akademisi, dari perguruan tinggi harus ini sering berkolaborasi sehingga nanti apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu bisa diimplementasikan di industri. Ibaratnya nanti industri itu dijadikan sebagai lab-nya. Lab untuk menguji cobakan ide-ide dari para akademisi. Itu iklim riset dan pengembangan juga harus mendukung, berarti di sini dana juga harus disediakan. Jangan sampai kita gembar-gembor, wah kita harus ini harus berubah, harus menciptakan ini, tapi dananya nggak ada. Ya penelitinya nggak bisa jalan. Terus yang ketiga, evaluasi inovasi. Ini ada continuous improvement. Biasanya kan ada ini, hari ini harus lebih baik dibanding esok, dan hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Berarti kita harus selalu berubah. Demikian juga dengan inovasi. Kita mengeluarkan inovasi saat ini. Nanti setahun kemudian kita lihat, kira-kira inovasi yang kita hasilkan seperti apa. Ada kekurangannya apa enggak? Kalau ada kekurangan, ya kita perbaiki biar dia lebih bagus lagi. Terus yang berikutnya, pelindungan inovasi. Ini intellectual property. Ini kaitannya dengan paten. Jadi inovasi itu harus ada kejelasan siapa sih yang punya inovasi ini, siapa yang punya temuan ini. Ini kaitannya dengan hukum. Jangan sampai nanti kita yang menciptakan karena lupa mengurus patennya, terus kemudian kita mengembangkan itu, kita bisa dituntut oleh orang lain. Ini ada kasus di Surabaya. Apa ya dulu itu kalau nggak salah. Awalnya itu dia menemukan suatu sistem ya untuk membuat produk atau apa, tapi dia terus kemudian karena dia nggak mau ribet terkait dengan urusan paten, nah urusan paten ini diserahkan ke temannya yang mengurus itu. Nah suatu saat si penemu awal ini, penemunya ini, dia memperbaiki sistem tersebut. Akhirnya apa, dia kena somasi oleh orang yang mengurus paten, dianggap orang yang penemu pertama ini pencuri. Nah, ini makanya ini kan harus ada perlindungan inovasi yang jelas di situ. Inovasi ini diartikan sebagai menciptakan dan menjalankan sesuatu yang unik, baru dan berbeda. Yang namanya inovasi itu mesti baru, nggak ada yang namanya inovasi itu sama dengan yang sudah ada. Itu bukan inovasi namanya, tapi meniru. Terus menciptakan solusi baru jelas, berpikir kreatif dan out of the box, atau berpikir keluar dari kotaknya. Contoh misalnya seorang sarjana teknik industri atau
dia kualifikasinya menguasai ergonomi. Ketika merancang produk harus berdekatan dengan pendekatan ergonomi. Kalau nggak ergonomi bukan desain produk, nggak boleh seperti itu. Dia harus mulai bisa berpikir keluar dari kotaknya. Jadi kalau mau desain produk itu ya harus ada ini sinergi dengan bidang yang lain. Misalnya kaitannya dengan orang mesin, kaitannya dengan bagaimana sih nanti proses tekniknya, prosedur teknisnya seperti apa. Ergonominya nanti dia dari sisi kenyamanannya dan user friendly-nya. Untuk materialnya ya harus bicara dengan orang-orang material, terkait dengan material yang ramah lingkungan. Itu. Kita harus berpikir kreatif. Jangan sampai pakai kacamata muda. Ya sudah orang ergonomi ya. Kalau merancang produk pokoknya dengan ergonomi, materialnya bukan urusan saya, nggak bisa seperti itu. Ini ada pengertian inovasi dan invention. Kalau invention itu merupakan awal tercipta ide baru dari produk atau proses. Sedangkan inovasi merupakan awal diterapnya ide baru ke dalam praktek nyata. Invention itu misalnya kalian lagi nongkrong di kamar mandi, lagi merenung pagi-pagi bangun tidur perut sakit, nongkrong di kamar mandi, tapi tiba-tiba di benak kalian tuh muncul wah ide baru. Itu namanya invention. Terus kemudian kalian berpikir, wah ini pemikiran saya ini harus segera dijalankan, terus kalian membuat coret-coretan dan lain sebagainya. Nanti apa saja harus disiapkan, itu kan sudah siap terus kemudian mau dibuat, itu namanya inovasi. Merupakan awal diterapnya ide baru dalam praktek nyata. Roadmap dari invention menuju innovation merupakan kunci sukses perusahaan manufaktur bertahan atau survive. Ya kalau kalian lihat untuk perusahaan otomotif, kalian bandingkan aja ada Honda, ada Yamaha, ada Kawasaki, ada Suzuki. Ini yang sering kalian lihat di jalanan apa? Yang paling banyak? Honda sama Yamaha. Suzuki, ya agak lah. Kawasaki jarang terdengar. Dari situ akan kelihatan. Kawasaki kalau tidak mau berubah, ya dia akan kalah. Yang paling kenceng menjalankan ini ya Pak, melakukan inovasi untuk produknya itu Yamaha sama Honda. Bahkan iklannya itu kan Yamaha selalu terdepan. Antara Honda Yamaha itu sering, misalnya hari ini Honda mengeluarkan produk baru, nanti mungkin minggu depan atau bulan depan Yamaha juga akan mengeluarkan produk baru. Terus kalian lihat, zaman saya kecil itu ada sepeda motor Vespa. Sekarang mungkin kalian nggak tahu Vespa yang dulu seperti apa. Itu dia akhirnya apa dulu waktu saya kecil banyak sekali orang-orang desa kota itu ya penggemar Vespa, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Kenapa? Produsennya ini inovasi di produsen Vespa tersebut rendah, sehingga lama-kelamaan produk tersebut hilang di pasaran. Terus kalau mobil itu ada yang Datsun. Datsun itu kan merupakan merek lama. Dulu tahun 80-an itu merupakan merek terkenal dan mesinnya terkenal bandel. Tapi setelah itu lama nggak muncul. Terus kemudian muncul Nissan. Nissan mengakuisisi pabriknya Datsun, sehingga di situ Datsun masuk ke lini produksinya Nissan. Itu. Bagaimana Nissan itu mengakuisisi teknologi Datsun atau mesin Datsun tersebut untuk dikembangkan lagi oleh Nissan. Nah, setiap ide kreatif perlu dipertimbangkan sebagai benih potensial dari inovasi dan perlu dirawat untuk viability-nya. Ini kemampuan untuk kedepannya itu seperti apa. Itu harus ada di perawatan di situ. Tujuan inovasi yang pertama meningkatkan kualitas, ya jelas. Tidak ada orang misalnya katakan Honda itu melakukan inovasi baru, meluncing produk baru, tapi kualitasnya sama dengan produk yang lama, ya percuma. Mesti ada perbedaan di situ. Mungkin dari sisi bensinnya lebih irit atau lebih cepat, mesinnya lebih bandel, nah, kan seperti itu. Terus menciptakan pasar baru. Contoh misalnya petani di daerah Klaten dan kemudian di Karanganyar sedang mengembangkan beras organik. Nah, terus gimana? Beras organik mesti identik dengan harga yang mahal. Berarti di situ ada pasar baru, yaitu orang-orang yang menginginkan kesehatannya lebih terjamin dengan mengkonsumsi beras organik tersebut. Berarti kan yang semula pasarnya mereka menggunakan beras yang bukan organik, sekarang dengan ada beras organik akan menciptakan komunitas tersendiri. Komunitas tersendiri akan menciptakan pasar baru. Terus mengembangkan lini produk, ini jelas contoh misalnya katakanlah Sido Muncul. Sido Muncul itu kan awalnya kan ada perusahaan jamu ya. Sekarang mereka sudah berkembang sangat jauh lagi. Atau kalau kalian lihat, misalnya kalian kenal yang namanya Garuda, kacang Garuda atau kacang dua kelinci. Itu kan selama ini kalau kita bicara masalah Garuda, berarti ini produsen kacang. Tapi ternyata Garuda produknya bukan hanya kacang. Tapi makanan kecil juga banyak sekali, termasuk juga dua kelinci. Tidak hanya kacang, tapi mereka merambah ke
produk yang lain. Terus berikutnya mengoptimalkan efektivitas, ini kaitannya dengan benefit cost ratio, keuntungan. Meningkatkan produktivitas jelas dengan inovasi tadi, bagaimana sih kita melakukan efisiensi terhadap mesin, melakukan efisiensi terhadap bahan baku. Tujuannya apa? Untuk melakukan penghematan. Ketika penghematan bisa dilakukan, yang terjadi apa? Produktivitasnya naik. Yang semula itu tenaga kerja dalam sehari mampu menghasilkan 5, dengan melakukan efisiensi, ternyata dalam sehari dia bisa menghasilkan 6 atau 7. Berarti kan produktivitasnya naik. Produktivitas naik, yang terjadi apa? Laba juga naik. Gitu. Mengurangi material, mereduksi material. Dengan adanya efisiensi, kita bisa menekan pemakaian bahan baku. Terus dampak lingkungan juga bisa dikurangi. Syukur-syukur bisa syukur-syukur bisa hilang, tapi susah ya kalau sampai tidak menyebabkan dampak sama sekali, itu susah. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi. Terus menekan persediaan, kaitannya dengan persediaan bahan baku. Kalau di teknik industri ada yang namanya zero inventory. Berarti nanti persediaan itu 0. Karena dengan ada persediaan kita akan kena biaya gudang. Mengurangi konsumsi energi, terus menangani isu komplain. Isu komplain itu kaitannya contoh misalnya konsumen di luar negeri. Mereka itu sangat ketat sekali untuk menerima produk kita. Mereka memberikan persyaratan-persyaratan khusus. Misalnya untuk furniture harus ada sertifikat eco-label. Kalau kita udah punya sertifikat eco-label, kita bisa masuk ke pasar luar negeri dengan nyaman. Yang namanya isu komplain dari konsumen bisa ditekan di situ. Nah, inovasi ini juga bisa gagal. Nah, faktor penyebab kegagalan yang pertama karena kepemimpinan yang rendah. Seperti tadi, ownership-nya bilang ini, itu harus berubah, tapi ternyata bawahannya nggak mau berubah. Kondisi ini, terus kemudian si ownernya juga nggak punya kekuasaan untuk memaksa karyawan untuk berubah menjadi lebih baik, tidak ada. Jadi ada kelemahan di leadership. Terus poor organization, ini organisasinya juga jelek. Misalnya struktur rantai komandonya terlalu panjang, sehingga ketika ada perubahan atau apa, ini hierarkinya kelamaan. Yang harusnya keputusan itu bisa diambil dalam 1 jam karena struktur organisasi yang panjang, baru 2 hari kemudian keputusan baru turun. Ketika keputusannya mau diimplementasikan, kondisi di luar sudah berubah. Keputusannya sudah nggak layak lagi untuk diterapkan. Terus komunikasi yang jelek, ini juga akan menjadi penghambat kegagalan inovasi. Terus pemberdayaan karyawan yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, promosi kreativitinya juga rendah, lack of incentive, ini ada perbedaan insentif. Ini juga akan jadi pengaruh. Terus non-existent institutional culture, itu budaya organisasi. Ini juga akan menjadi penyebab kegagalan inovasi. Karena mungkin katakanlah di sini organisasi di Honda udah sangat bagus, mereka manajemennya bagus. Kalau Toyota juga bagus, mereka punya Toyota Production System. Tapi untuk perusahaan yang lain, misalnya Kawasaki nggak ada. Makanya inovasi di sana susah. Bisa jadi seperti itu. Ini kegagalan inovasi, contohnya misalnya ada pesawat terbang yang jatuh. Nah, kenapa jatuhnya? Ini sistemnya tidak berjalan dengan baik. Berarti di situ inovasinya gagal. Jadi contoh tadi seperti saya kemukakan, energi yang dapat diperbarui. Contohnya misalnya angin, kincir angin. Tapi syaratnya, negeri Belanda kan terkenal sebagai negeri kincir angin. Itu kan di sana banyak itu yang istilahnya memanen angin menjadi energi listrik. Itu banyak kincir angin di sana. Tapi yang harus diperhatikan, kincir angin ini menimbulkan suara yang bising. Makanya disarankan kalau mau menggunakan pembangkit listrik tenaga angin dengan kincir angin ini ya ditaruh di daerah yang ini, yang jauh dari pemukiman penduduk. Misalnya di Sabana. Makanya ini cocok untuk di daerah NTT dan NTB, NTT untuk kincir angin itu. Termasuk juga ini, terus kemudian yang bendungan air, pembangkit listrik tenaga air itu juga energi yang dapat diperbarui. Terus solar cell, terus kemudian ini panas bumi atau geothermal. Ini contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Ini sebaran peta ini, wood potential renewable energy, energi terbarukan yang sangat potensial dikembangkan di dunia. Ini yang dapat contohnya misalnya tenaga air terjun atau bendungan. Contoh misalnya di dekat Solo itu di Karanganyar sana, Tawangmangu, yang namanya air itu melimpah. Terus kemudian kadang dia terbuang percuma masuk ke sungai langsung ke laut. Bisa nggak itu dimanfaatkan terlebih dahulu?
kemudian dibangun bendungan atau waduk, terus nanti di situ akan dibangun pembangkit listrik. Terus ada arus air sungai atau laut, gelombang, uap air kan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Di daerah Banjarnegara sana ada itu kan daerah pegunungan. Selokan yang kecil-kecil itu dibikin pembangkit mini mikrohidro skala kecil. Mungkin satu kincir itu hanya untuk satu rumah atau dua rumah saja. Sekarang ini Teknik Sipil UNS sedang bekerja sama dengan Pemkab Magetan untuk mengembangkan pembangkit tenaga mikrohidro. Terus gelombang Indonesia kaya akan laut. Indonesia negara kepulauan, jelas berarti dikelilingi oleh laut. Apakah selama ini kita pernah melirik gelombang laut tersebut untuk membangkit energi listrik? Enggak pernah, belum kepikiran ke arah situ. Padahal gelombang itu kan energinya sangat besar sekali. Itu bisa dioptimalkan. Terus uap air. Terus kemudian tenaga geotermal, panas bumi, tenaga matahari, sinar matahari, panas matahari. Ini pembangkit listrik tenaga surya. Jadi Ricky Nelson itu kalau nggak salah dulu ketika ide awal dia itu pengembang mobil listrik, terus kemudian ada kendala, dia ada permasalahan, akhirnya dia ke daerah NTT atau NTB sana untuk mengembangkan ini energi matahari ini, tenaga angin, tenaga biomasa, contoh kayu bakar kemudian jadi arang atau briket. Kita bisa membandingkan panas yang dihasilkan oleh kayu bakar, terus kemudian panas yang dihasilkan oleh arang dan panas yang dihasilkan oleh briket. Ini akan berbeda. Panas yang paling tinggi itu dari briket itu dari arang yang kemudian dimanfaatkan. Selain panasnya tinggi, dia lebih hemat untuk pemakaiannya. Ada biofuel, ada biodiesel, terus kemudian biogas, misalnya daerah yang seperti Boyolali, daerah peternakan, itu dia mulai mengembangkan kotoran sapinya dijadikan biogas. Atau misalnya yang di daerah Jawa Timur, dekat Kediri, Jombang, itu kan banyak pondok pesantren. Santrinya kan banyak sekali. Septic tanknya dijadikan instalasi biogas. Nanti untuk memasak makanan para santri itu tidak perlu beli gas lagi, cukup memanfaatkan kotoran mereka sendiri. Gitu. Terus yang berikutnya terkait dengan green manufacturing itu ya ada aktivitas pemisahan sampah. Ini pemisahan sampah ini kan mulai dilakukan dari rumah tangga. Dari rumah tangga kita sudah mulai memisahkan sampah organik dan anorganik. Organiknya itu biasanya kan sisa makanan. Anorganiknya itu ada plastik, ada kertas, ada botol minuman, ada kaca, itu kita pisahkan ke dalam bak-bak khusus. Dan harusnya hal itu juga diikuti dengan truk-truk pengangkut sampahnya. Permasalahannya kan di level rumah tangga, di komplek itu sudah dikasih bak khusus, tapi kemudian ada truk pengangkutnya itu dijadikan satu lagi. Jadi percuma juga. Pemisahan sampah di Indonesia itu nggak jalan. Karena apa? Nanti truk pengangkut sampah yang dibuang ke TPA-nya itu mereka nggak melakukan sortir, tapi dijadikan satu. Ya kalau mau kan idealnya ya truknya ada beberapa, ada truk pengangkut sampah organik dan truk ada pengangkut sampah anorganiknya. Sampah anorganik nanti bisa diproses, bisa didaur ulang. Gitu. Nih contoh pemisahan sampah. Nanti ada tong-tong sampah itu ditulis tong 1 ini untuk sampah organik, tong 2 ini untuk sampah kertas, tong 3 untuk sampah plastik, tong keempatnya untuk sampah kaca atau apa tabung atau logam. Itu bisa seperti itu. Ini contoh pemisahan sampah. Mungkin kalian bisa coba nyari di YouTube film Finley, itu film kartun untuk anak-anak. Ya kalian ini kan seumuran anak saya yang nomor 1, baru semester 1. Waktu anak saya kecil, saya pernah membelikan CD film kartun Finley. Di situ ceritanya ada cerita mobil-mobilan sama teman-temannya, semua mobil. Suatu saat truk pengangkut sampahnya tidak bisa bekerja, dia sedih. Terus kemudian dia mengadu ke Finley, kenapa kamu nangis? Karena saya sudah tidak bisa membuang sampah lagi ke tempat pembuangan akhir. Kenapa? Tempat pembuangan akhirnya sudah overload, sudah jadi gunung dan sudah susah untuk diri. Kemudian Billy dan teman-temannya bekerja bakti melihat di sana. Ternyata di tumpukan akhir itu sampahnya dicampur, sampah organik, ada kaleng, ada botol, ada plastik, ada kertas dijadikan satu. Mereka kemudian bekerja sampah-sampahnya kemudian dibongkar, dipisahkan. Akhirnya di situ ternyata banyak diperoleh, ada kayak botol plastik, kertas, logam, besi, itu banyak sekali. Nah, kemudian mereka melakukan pensortiran itu, yang barang-barang bisa didaur ulang dimasukkan ke pabrik.
Akhirnya dari situ akan, wah ternyata TPA-nya masih longgar. Itu inti dari film Finley tadi. Ini pemisahan sampah. Ada sampah organik, sampah kertas, sampah lainnya, ada sampah plastik. Ini proses pemisahan sampah yang bisa dilakukan. Mulailah dari diri sendiri, kemudian rumah tangga, setelah itu rumah tangga kalian sudah berhasil, kalian bisa mempengaruhi tetangga kanan kiri kalian. Nanti tangan kiri kalian mempengaruhi teman-temannya yang lain, akan jadi berantai di situ. Nah, setelah di situ akan menjadi sebuah budaya baru untuk memisahkan sampah. Ini siklus proses daur ulang. Ada pengguna akhir, di situ pemrosesan akhir bahan daur ulang, terus kemudian penjualan dan distribusi produk, penghitungan produk akhir, pengembalian produk, ini muter. Nanti siklusnya seperti itu. Itu kalau siklus proses daur ulang. Ini contoh daur ulang material, daur ulang kertas. Ini kalau saya bicara masalah daur ulang kertas, ada kakak kelas kalian angkatan 2005, dia punya bisnis, salah satunya adalah pengepul barang bekas. Dia mungkin nggak tahu seminggu atau 2 minggu sekali dia mau menyetorkan kertas bekas itu satu truk ke PT Pura Barutama di Kudus. PT Pura Barutama itu produsen kertas. Nah, kertas bekas tersebut disetorkan ke sana, kemudian diolah untuk menjadi kertas baru lagi. Ini nanti untuk minggu depan coba saya akan setelkan video yang terkait dengan proses daur ulang kertas. Ini contoh daur ulang kertas. Bahkan ada satu desa di Boyolali Utara, kalau nggak salah di Kecamatan Simo, itu ada satu desa yang pekerjaan utamanya penduduknya di sana adalah pengepul barang bekas. Di sana itu kalau kita jalan ya sepanjang rumah itu mesti ada jemuran plastik, kemudian kertas dan lain sebagainya. Ini proses daur ulang kertas. Dari hutan tanaman industri, kemudian debarking drum, chipper, terus thermomechanical refiner itu tadi kayak yang tadi ya. Terus kemudian jadi paper making machine, newsprint, terus collection, after collection, de-inking, cleansing and fine screening, terus thermochemical lagi. Ini proses seperti itu, daur ulang kertasnya seperti itu. Jadi yang namanya kertas bakai itu di UNS dulu sempat ada ide ini juga. Kalau mau konsultasi dengan dosen bisa menggunakan kertas reject. Itu udah mulai. Kalau zaman saya kan kertas reject nggak boleh dipakai. Itu sama aja dengan tidak menghormati dosennya. Tapi sekarang diperbolehkan. Bahkan sekarang ini UNS kan juga yang semula harus mengumpulkan hard copy, skripsinya itu sekarang diganti dengan soft copy untuk menghemat pemakaian kertas. Ini paper making, proses pembuatan kertas. Ini sebenarnya rangkuman, gambarnya ada rangkuman dari video tadi. Ini contoh dari hutan, ini juga sama. Terus ini cara membuat kertas daur ulang. Mungkin bisa kalian praktekkan sendiri nanti di rumah. Mungkin kalian di rumah punya tumpukan koran bekas, itu coba nanti kalian korannya direndam ke air, terus kemudian dikemas-kemas, baru terus kemudian di blender. Setelah itu dicetak. Kalau di teknik industri UNS, di praktikum PPTI itu, yang PPTI 1 kalau nggak salah, teman kakak kelas kalian sudah diajarkan untuk memanfaatkan komponen kertas bekas ini, material kertas bekas untuk jadi material baru untuk membuat kursi. Terus yang berikutnya ini plastik. Ini yang kalau kalian ingat bahwa jenis plastik yang beredar di Indonesia itu macam-macam jenisnya. Tergantung dari jenis polimernya. Ada yang ini kodenya ini seperti ini, kode 1 dari PT atau PET, polyethylene terephthalate. Terus yang kemudian HDP itu high density polyethylene, V atau PVC polyvinyl chloride, LDP itu low density polyethylene, PP itu polypropylene, PS polystyrene. Penggunaannya kalau yang PET ini untuk botol plastik, botol minyak sayur, tempat makan oven proof. Kalau HDPE botol susu atau jus yang berwarna putih untuk kemasan mentega juga. PVC itu botol deterjen, sampo atau pipa saluran, LDP itu kantong belanja, kresek, pembungkus makanan segar, botol yang dapat ditekan, PP itu pembungkus biskuit, botol minuman, obat, sedotan, kalau PS styrofoam, CD, wadah makanan beku, siap saji. Nah ini rekomendasinya kalau yang PET itu hanya diperbolehkan sekali pakai, kalau HDPE itu juga sekali pakai, PVC itu sulit didaur ulang atau berbahaya. LDPE sulit dilanjutkan tetapi tetap baik untuk tempat. PP ini pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman. Kalau yang polistiren itu hindari, tapi sekarang banyak rumah makan
yang menggunakan styrofoam untuk bungkus makanannya. Ini daur ulang plastik. Ini plastik produk recycling. Dari produk baru ini setelah sudah tidak pakai limbahnya itu dikumpulkan di sini. Setelah terkumpul banyak distorkan ke pabriknya. Jadi pengumpul besar kemudian mereka melakukan sorting, dipilah-pilah. Setelah dipilah-pilah nanti dibundling ini dikumpulkan satu-satu. Setelah itu baru di shredding, itu dijadikan intinya itu kayak pembersihan juga dengan cat-cat tertentu kayak. Terus baru dicuci. Setelah itu dijadikan biji plastik. Nanti setelah dari biji plastik akan dikirim ke produsen. Mau dibikin apa? Apakah mau dibikin box makanan atau gayung? Terus bisa juga nanti jadi bumper mobil apa itu kan juga sekarang dari plastik semua. Motor juga sama itu, tebingnya itu. Nah ini kalau kalian tinggal di Solo, di sebelah barat Taman Budaya Jawa Tengah itu ada PT apa itu? Nah ada itu perusahaan membuat biji plastik di situ. Ini daur ulang plastik. Di sini daur ulang plastik. Ini menjadi produk-produk sesuai yang diinginkan. Ini juga daur ulang plastik. Ini konsepnya seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri. Terus apa saja sih hasil produk daur ulang plastik itu? Bisa jadi bahan plastik, jadi produk baru. Bisa jadi nanti gayung yang kalian pakai di rumah atau ember itu merupakan produk hasil daur ulang. Dari bahan-bahan plastik yang semula tidak dipakai terus masuk ke pelapa, terus masuk ke pabrik biji plastik, setelah itu diolah kemudian jadi ember, jadi gayung. Bisa juga jadi isi bantal dan guling. Bisa juga dijadikan bahan campuran aspal. Terus bisa juga nanti di sini ada benang dan tekstil. Ini bahkan Nike itu produsen apparel untuk olahraga itu juga mereka sudah mengembangkan ini kaos dari plastik. Terus bisa juga dijadikan campuran bahan bangunan. Terus kemudian juga jadi produk kerajinan. Kalau produk kerajinan ini biasanya kan tidak dijadikan biji plastik dulu. Seperti katakanlah minyak itu kemasan minyak goreng disortir, dibersihkan, setelah itu dijadikan kerajinan tangan. Bisa dijadikan taplak meja atau bisa dijadikan tas. Tuh. Ini ya kalau bioplastik itu adalah plastik yang bahan bakunya berasal dari bahan-bahan nabati, misalnya dari singkong atau apa. Itu nanti bisa terurai sendiri. Bahkan sekarang ini kalau kita membeli mie ayam itu kan mangkoknya bisa juga langsung dimakan. Jadi nggak perlu dicuci lagi. Menghemat air, menghemat deterjen. Ini daur ulang bioplastiknya. Terus daur ulang logam juga sama. Logam katakanlah misalnya dari besi bekas itu pemulung itu besi bekas mau diapakan? Jadi kalau terkumpul besi banyak itu bisa dijual ke pabrik pengolahan besi bekas tadi. Itu nanti di sana dilebur. Kalau di dekat Solo itu ada di Ceper sana di Klaten, industri pengecoran logam. Itu kan sumbernya kan dari bahan baku ini, besi-besi bekas itu. Dicetak jadi lembaran-lembaran besi, terus kemudian nanti akan dijual ke perusahaan, bisa perusahaan otomotif, untuk dibuat jadi kerangka mesin. Tuh. Ini daur ulang logam. Contoh ini adalah proses peleburan logam. Logam dipanaskan dengan suhu sampai 1000-an derajat Celcius. Nah, di Solo banyak sekali. Kalau di Ceper itu pengecoran logamnya. Terus kalau kalian nanti mau melihat proses pembuatan gamelan di Solo juga ada dekat Solo. Yaitu di Bekonang, itu di Kabupaten Sukoharjo, dan di daerah Boyolali juga ada. Itu kalau daur ulang kaca. Nah, kaca itu terbuat dari apa? Bahan bakunya kaca ternyata di situ adalah pasir. Ditambah dengan cat-cat tertentu. Dipanaskan, dilebur, setelah itu baru dibentuk. Nanti minggu depan juga saya setelkan video proses pembuatan kacanya. Ini biji kaca. Kaca itu dikumpulkan kemudian ditumpuk jadi serbuk itu. Nah, serbuk itu nanti yang akan dilebur, dipanaskan. Baru nanti akan dibentuk mau dijadikan apa? Mau dijadikan botol, atau dijadikan gelas, atau dijadikan piring. Tuh.
Terus daur ulang tekstil, misalnya katakanlah baju yang zaman saya kecil beli baju itu setahun sekali pada saat Lebaran. Nah, sekarang masa saya setahun sekali beli bajuan, nanti bisa-bisa saya dimarahin sama produsen garment. Ya, paling enggak kan sekarang kan ya, minimal 3 bulan sekali lah beli baju. Nah, terus baju yang lama mau diapakan? Ayo. Muhammad Rafi, saya tanya, di lemari pakaianmu banyak nggak baju yang sudah nggak kamu pakai, tapi masih kamu tumpuk di lemari, menemuin lemari? Banyak sih Pak, tapi mungkin ada beberapa yang udah dikasih ke saudara gitu tuh Pak, yang udah dikasih. Salah satunya ada yang disumbangkan, mungkin ke panti asuhan atau apa. Tapi nanti setelah di panti asuhan, itu kan juga akan lusuh yang namanya baju, itu mau diapakan? Nah ini harus jadi bahan pemikiran kita, kalau enggak nanti yang namanya bumi ini akan menjadi tempat pembuangan sampah. Sampah tekstil, sampah spring bed, macam-macam. Bahkan ada satu pulau di luar negeri sana itu menjadi tempat pembuangan sampah elektronik. Mulai dari HP bekas, monitor bekas dibuang di sana. Padahal itu mengandung komponen yang beracun. Gitu. Nah ini nanti ada nggak yang berpikir, kira-kira ya baju bekas itu mau diapakan? Ada yang dua itu nanti bisa Pak dicacah, terus kemudian dijadikan dakrot, bisa juga. Atau enggak, bisa nggak diuraikan jadi benang lagi? Ini yang susah kemarin pada tahun 2019 atau 18 ada pertemuan ini ya Pak, yang para pengusaha tekstil di daerah Bandungan sana. Direktur AK Tekstil Solo itu punya ide. Waktu itu saya kaget tiba-tiba ditembak. Bisa nggak kita menguraikan ini apa baju itu kemudian diuraikan lagi menjadi benang? Wah ini susah, bagaimana caranya? Baju kain itu kan berasal dari benang yang dipintal jadi kain. Kemudian kain dibuat pola, setelah itu dijahit menjadi garment. Nah, ini kita ingin kembalikan lagi garment itu dijadikan benang lagi. Wah ini ada nggak teknologinya ini? Mungkin suatu saat akan ditemukan teknologinya itu untuk menguraikan baju ini menjadi benang lagi. Terus yang ini ada ulang karet atau polimer. Nah ini kan banyak bahan-bahan bekas, itu mau diapakan? Ini berbeda seperti ini. 3 contoh daur ulang bekas. Tahun 2 ini data tahun 2017, tahun 2021 jumlahnya sudah meningkat pesat. Ada 102 juta kendaraan. Berapa bahan bekasnya? Berapa bahan bekas itu ya? Biasanya kan untuk memusnahkan bahan bekas itu ada yang langsung dibakar. Biasanya anak mahasiswa yang senang demo, para buruh yang senang demo, mesti bakar-bakar ban. Terus yang nggak dibakar ini mau diapakan? Pertanyaannya kan seperti itu. Tiap hari mesti ada bahan bekas. Nah, di sini bahan bekas itu bisa diolah untuk lingkungan sekitar, itu misalnya nanti dijadikan mungkin untuk kursi atau apa, bisa jadi seperti itu. Menjadi bahan baku bisa juga. Di situ nanti bisa dijadikan terus bisa juga dijadikan bahan bakar. Ada dosen teknik mesin UNS itu yang mengolah bahan ini menjadi bahan bakar. Nanti disuling. Karena apa? Ternyata ketika diuraikan, bahan itu ternyata komponen pembuatnya ada yang dari minyak bumi. Bisa juga jadikan black carbon. Itu bahan dibakar itu kan ada ini serbuknya itu kan bisa jadi karbon hitam itu. Ini nanti akan dipakai untuk bahan baku di industri cat atau dikembalikan lagi ke pabrik bannya. Itu contoh daur ulang bahan bekas. Terus daur ulang baterai. Baterai itu ada ABC, everyday. Itu kan bahan berbahaya. Kalau kalian beli itu bagaimana cara pemusnahannya? Selama ini kan belum ada yang kepikiran seperti itu. Biasanya langsung ditimbun ke tanah. Ketika ditimbun di tanah, itu nanti akan mencemari tanahnya. Bagaimana caranya? Ada nggak komponen dari baterai yang sudah nggak kepakai masih bisa dimanfaatkan? Harusnya ada. Ini biasanya harusnya kajian orang-orang teknik kimia dan kimia MIPA. Mereka akan melihat kandungan dari baterai itu apa, kira-kira setelah baterai ini sudah nggak bisa dipakai, ini masih bisa diolah lagi nggak? Ini contoh di pabrik Honda. Mereka menggunakan itu. Menggunakan baterainya tadi, ini diolah lagi di situ, baterai bekasnya. Kira-kira ada nggak komponen lain yang masih bisa dipakai? Terus daur ulang cartridge. Zaman saya awal, printer yang menggunakan cartridge itu, printer itu sekali pakai, nggak boleh disuntik. Lama-kelamaan orang Indonesia akan berpikir, kok kita dibohongin para produsennya ya? Ini cartridge ini kalau udah habis tintanya, harus dibuang, harus beli cartridge baru. Ini kan mahal.
Orang Indonesia kreatif, akhirnya ada muncul ide disuntik itu. Terus kemudian kalau pas habis disuntik, terus kemudian ada kerusakan, kita kembalikan ke distributornya, mereka marah-marah, nggak bisa, ini mesti ada diperlakukan ini. Akhirnya apa? Ternyata dari situ muncul perusahaan baru, Veneta. Veneta itu adalah ini, dia kalau kita isi ulang cartridge bekas, itu perusahaannya Veneta yang resminya itu. Jadi kita nggak perlu misalnya beli cartridge, sekali tintanya habis itu masih bisa kita isi ulang di Veneta. Atau kita beli tinta isiannya sendiri. Nanti suatu saat cartridge itu tak akan bisa dipakai karena kemampuannya setelah dipakai untuk melakukan pencetakan sebanyak 1000 lembar atau apa, dia kemampuannya sudah lemah. Dan itu kalau dipakai terus dia sudah akan lemah, nggak akan bisa lagi. Ini masih mending daripada sekali pakai tadi tinta habis beli cartridge lagi, tinta habis beli cartridge lagi. Sudah menghindari pemakaian bahan baku. Terus yang berikutnya ini reverse distribution. Kalau kaitannya dengan green design ini juga ada masalah terkait dengan penggunaan ulang kemasan. Bagaimana sih kemasan-kemasan itu bisa dipakai kembali? Contoh seperti tadi, saya mau beli sabun cair, mau beli sampo, saya cukup modalnya bawa kemasan dari rumah, bawa ke toko yang menjual dalam bentuk curah tadi. Terus pengumpulan undian berhadiah ini juga bisa nanti untuk menarik minat orang. Ini seperti Nike itu, dia juga sebegitu. Saya udah bosan dengan sepatu yang saya miliki, terus kemudian saya ingin beli baru. Nah, Nike yang lama ini bisa dijadikan uang muka atau potongan harga. Terus ada festival kreativitas daur ulang, bina lingkungan kerajinan daur ulang, terus third party waste treatment, ini kaitannya dengan pengelolaan limbah. Itu yang materi mengenai green manufacturing. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Saya Pak mau tanya. Ya. Bentar Pak, mau ganti background bentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufli Bukti. Saya mau bertanya Pak, tadi yang di opsi kegagalan inovasi Pak, ada yang namanya lack of incentive atau perbedaan insentif ya Pak ya? Ya. Itu maksudnya itu perbedaan insentif itu kayak di perbedaan mohon maaf gaji ya Pak ya? Iya. Sedangkan kan sudah jelas, maksudnya kalau misalnya si manajer segini, manajer sekian, terus pasti kan berbeda ya Pak ya, sesuai jabatannya atau bagaimana Pak? Ya gini, kadang kan ada orang itu yang mensikapi itu sebagai sebuah ketidakadilan. Contoh, sama-sama S1, yang satu di bagian produksi, yang satu di bagian R&D. Harusnya gajinya itu yang benar kan harus dibedakan. Iya enggak? Ya. Karena R&D itu dia kerjanya pakai otak. Dia selalu dituntut untuk berpikir terus bagaimana dia harus menciptakan inovasi itu. Iya kan? Iya Pak. Sementara di bagian produksi ya mereka kayak operator saja. Nah, ternyata ini ketika gajinya dibedakan, ini bagian produksinya marah nggak terima. Nah ini yang bisa jadi penghambat inovasi. Kalau yang bagian R&D gajinya disamakan dengan operator, mereka juga nggak mau. Kenapa? Saya ini kerjanya butuh pemikiran. Itu kalau dihitung dengan energi itu sangat besar sekali. Masa saya dihargai sama dengan operator, kan nggak mau. Itu yang jadi penyebab kegagalan inovasi, salah satunya itu terkait dengan insentif itu. Ya, Pak. Yang kedua Pak. Ya. Jadi saya kan pernah tinggal di Kudus Pak. Itu ada PT Murah, PT Kertas ya Pak ya. Tadi kan Bapak bilang PT perusahaan kertas itu pasti ada di sumber air ya. Dan sedangkan itu seingat saya tuh posisinya di dekat kayak nggak ada sumber air Pak gitu, kayak di ujung-ujung kota gitu, nggak ada apa-apa kayak sungai Pak. Perbedaannya gini, dia kan bukan penghasil bubur kertasnya, gitu loh. Perbedaannya kan karena apa tadi dia itu istilahnya harus dekat dengan sumber air karena dia mengolah dari kayunya tadi. Di Pura kan nggak ada kayu, dia sudah materialnya dia di sana udah berupa gelondongan kertas seperti itu. Dan dugaan saya PT Pura itu menggunakan air tanah yang dalam, yang uburnya itu dalam ratusan meter gitu.
Kalau yang biasanya kan yang pulp kertas itu kan yang dikirim itu bisa bubur kertasnya itu bisa dikirim ke pabrik kertasnya, bisa juga seperti itu. Atau yang dikirim bisa dalam bentuk tadi roll kertasnya tadi. Nanti kan tergantung Pura Barutama. Pura Barutama mau mengubah kertas itu menjadi apa? Kan kaitannya kalau Pura Barutama itu kan untuk kertas-kertas yang kayak apa? Sertifikat, terus kemudian meterai, itu kan yang punya ini apa istilahnya? Keamanan yang tinggi. Berarti di situ ada sentuhan teknologinya yang tinggi. Dia mainnya di ini gelondongan kertas itu bahan bakunya, bukan dari bubur kertas. Makanya air yang digunakan juga nggak terlalu banyak. Oh iya Pak, paham Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Nih, yang lain gimana ini? Ada pertanyaan? Atau jam-jam 1 ini kalau jam kuliah itu memang jam yang melelahkan. Kalian juga harus menahan kantuk. Jam yang paling parah itu jam 7 itu masih males, jam 1 itu udah capek. Itu kalau dipaksakan kuliah ya ini udah berat sekali. Ada lagi? Fatin, ada pertanyaan? Erwin? Tidak, Pak. Bianca? Belum, Pak. Ya, oke. Nggak gini, maksudnya inovasi itu bisa menekan persediaan kayak gini. Contoh misalnya saya mengembangkan di logistik itu kaitannya biasanya di gudang. Bisa nggak saya menerapkan zero inventory di situ? Tanpa inventory tapi perusahaan bisa berproduksi. Berarti maksudnya di sini, saya butuh material untuk besok. Berarti ya nanti material datang dari supplier pas besok pagi. Pabrik saya berproduksi jam 8, dia masuknya mungkin jam 5 atau jam 6 pagi. Truk dari supplier masuk. Kan langsung diproses, nggak perlu singgah ke gudang dulu. Karena kalau material itu singgah di gudang, perusahaan itu akan terkena biaya gudang untuk perawatan material yang ada di gudang. Di situ misalnya gudang itu kelembapannya harus dijaga, terus tikus juga nggak boleh masuk. Itu kan biayanya sangat tinggi, termasuk juga biaya listriknya. Bahkan kalau di pabrik-pabrik gudang itu bisa dijadikan sarang tikus, maksudnya tikus dalam tanda kutip. Katanya korupsi itu juga dikatakan para koruptor itu sebagai tikus. Nah di gudang itu juga sama, banyak yang nakal. Bagaimana mereka mengelabui data yang ada di sana supaya bisa mengambil barang yang ada di gudang. Gitu. Nah inovasinya bagaimana ya? Dengan cara ini bisa nggak saya menerapkan ini dengan melihat karakteristik supplier saya yang seperti itu, terus kemampuan untuk mengirim barangnya kayak gitu, dengan berbagai pertimbangan akhirnya muncul. Kalau saya butuh material untuk diproduksi besok, sebaiknya saya pesan ke suppliernya itu hari apa, sehingga nanti pas besok itu material sudah datang di pabrik saya. Itu inovasinya kan di situ. Dia mengembangkan model untuk kapan melakukan pemesanan kepada suppliernya, supaya katakanlah pesan hari ini nanti datangnya besok Rabu atau besok pagi. Apakah seperti itu? Itu inovasinya kan di situ. Itu Fatkur. Ya. Permisi Pak, mau tanya. Ya, Fatin. Tadi kan Bapak ngomong kalau
baterai itu bisa mencemari tanah gitu. Kan baterainya udah rusak nih Pak. Kok bisa mencemari tanah? Apa dari bahan baterainya atau isi baterainya gitu? Terima kasih Pak. Dari kamu tahu nggak baterai itu kalau kena air bagaimana itu? Kayak ada karatnya itu tuh, ada cairan yang warna apa coklat apa atau itu? Iya, kuning-kuning kayak gitu Pak. Kuning, kuning itu bahan B3 itu beracun itu. Itu kalau ditanam di tanah dia akan mencemari tanah dan kemudian kalau kan akhirnya kalau ada air hujan airnya akan meresap. Airnya juga akan jadi tercemar. Itu. Dari dulu itu sebenarnya tapi orang nggak sadar. Dulu kan kadang dipakai mainan itu. Anak kecil itu kalau lihat baterai itu langsung di mute. Masukkan mulut. Nah, kan rasanya kayak gimana kan ada asin-asin apa kayak gitu. Itu sebenarnya bahan beracun itu. Kalau beracun berarti kalau diminum bisa mematikan ya Pak? Iya. Cuma itu kan mungkin kalau dalam dosis yang tinggi bisa langsung mati, tapi kalau kecil itu nanti efeknya jangka panjang. Makanya kan setelah itu muncul baterai yang bisa dicas. Ini kaitannya untuk mengurangi pemakaian baterai yang lama itu. Yang sekali pakai dibuang. Sekarang baterainya bisa dipakai berkali-kali. Kayak yang alkalin itu kan bisa dicas. Nah itu kan inovasi. Orang mulai berpikir kalau baterai yang lama ini kan nggak bisa didaur ulang, kalau diproduksi terus nanti akan penuh. Muncul ide tadi baterainya bisa dicas. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Kan di prinsip-prinsip green manufacturing itu ada yang input dan output dari material dan energi yang bukan bahan berbahaya. Nah, sedangkan kalau kayak perusahaan nuklir atau perusahaan kimia gitu kan ada zat-zat yang berbahaya yang harus dipakai kan. Nah, perusahaan kayak gitu tuh bisa nggak sih dia nerapin green manufacturing tuh? Bisa. Ini nanti kaitannya dengan keamanannya. Bagaimana nanti kalau nggak bisa dihindari, boleh bahan berbahaya itu dipakai. Tetapi dalam proses produksi safety, baik bagi untuk karyawannya maupun nanti setelah dihasilkan produk juga itu istilahnya apa, aman bagi para penggunanya. Terus nanti kalau menghasilkan limbahnya bagaimana? Ya limbahnya supaya tidak membahayakan lingkungan, nanti di manajemen limbahnya. Limbah harus diolah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga nanti ketika dibuang ke lingkungan ini sudah tidak mencemari lagi. Kembali lagi di situ nanti kreativitasnya kan di situ. Yang namanya nuklir itu kan berbahaya tapi diperlukan. Nah, bagaimana supaya aman? Nah, berarti kalau nanti safety-nya kayak di Batan itu kan sangat tinggi sekali. Itu Mikael. Baik Pak, terima kasih. Ya ini ketambahan untuk Mikael tadi. Kayak nuklir itu kan membangkit listrik yang potensial, tapi Indonesia masih belum berpikir ke arah situ. Karena apa? Meskipun itu dari sisi ekonomis menguntungkan, tapi dari sisi bahayanya juga cukup besar. Itu butuh kedisiplinan. Sementara orang Indonesia kan kalau dibilang disiplin kan masih rendah. Orang Indonesia masih berpikir energi yang lain, gitu. Tapi suatu saat kalau yang untuk energi yang lain sudah nggak bisa, mau tidak mau nuklir harus dipakai. Gitu. Ada lagi? Ada lagi ya? Arisa? Bapak, saya mau bertanya. Oh ya. Yang artikel yang kemarin Bapak kirim yang ada beberapa Ekonomi hijau itu ya? Iya Bapak, itu udah dijalankan di Indonesia, sudah berjalan atau baru rencana aja Pak?
ada beberapa yang sudah jalan tapi belum merupakan kebijakan resmi dari pemerintah. Nah ini kan kemarin Pak Presiden kan ke depannya itu Indonesia ya harus mulai melirik ke arah ekonomi hijau, dan itu nanti akan dituangkan dalam sebuah peraturan, bisa ke peraturan presiden atau keputusan presiden. Nah itu kalau udah dijadikan peraturan pemerintah itu berarti kan memang secara hukum sudah istilahnya sudah legal. Selama ini kan banyak juga organisasi sosial atau apa sudah mulai menerapkan, atau perusahaan-perusahaan swasta sudah ada juga yang mulai menerapkan itu. Tapi masih belum merupakan belum dijadikan oleh peraturan oleh pemerintah. Tuh. Terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi? Karisa, ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, kalau dulu kan ada zamannya tuh baterai itu pakai yang namanya merkuri kan Pak. Kan merkuri